Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, balik lagi di podcast Himapkom, yaitu Story of Himapkom bareng saya, Bayi Nur Rahmawati, selaku host podcast pada kali ini, yang akan nemenin kalian yang lagi nahan lapar saat puasa atau apapun itu kegiatannya dengan obrolan yang seru tentunya dan bintang tamu yang spesial. Kali ini saya ditemenin sama Kak Rojan Ariza. Halo Kak, gimana nih kabarnya? Halo, alhamdulillah luar biasa baik. Untuk podcast kali ini kita akan membahas tentang tema dan judul kita, yaitu suka duka mendesain. Untuk sobat Story of Himapkom yang mungkin suka mendesain atau desainer grafis, apa sih suka duka dalam mendesain? Selanjutnya kita akan sharing-sharing bareng Kak Roji, karena Kak Roji ini juga adalah seorang desainer grafis. Tapi sebelum kita menggali lebih dalam lagi tentang apa sih suka duka mendesain, boleh dong Kak perkenalkan diri Kakak, biar kami tahu nih siapa sih Kakak selain dari mahasiswa pendidikan komputer Universitas Mula Warman. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya ini ya lumayan bagus ya. Sebelumnya saya yang jadi host, sekarang saya yang jadi ini ya, yang di narasumber. Oke, perkenalkan nama saya Rojan Arija. Saya mahasiswa pendidikan komputer angkatan tahun 2020. Untuk sekarang ini saya sibuk kuliah dan juga sibuk ngerjakan skripsi juga sebenarnya. Oke, makasih ya Kak untuk perkenalannya. Kalau boleh tahu nih Kak, hobi Kakak apa sih? Kalau hobi, sebenarnya hobi saya banyak sih. Kalau memang yang utama itu hobi saya suka nonton film dan juga saya suka videografi, sinematografi, sama fotografi. Itu hal yang saya sukai. Pantes aja ya Kak, Kakak jadi seorang desainer grafis karena hobi Kakak aja kayak gitu. Oke, kita langsung ke tema kita kali ini ya Kak ya, yaitu suka duka mendesain. Apa sih Kak yang bikin Kakak tertarik sama dunia perdesainan dan memutuskan untuk masuk dan menjadi seorang desainer grafis? Sebenarnya kalau dibilang sebagai desainer grafis enggak juga sih sebenarnya, karena kalau dari latar belakang saya dulu waktu SMK itu memang saya TKJ, bukan dari pure desain gitu. Nah, kalau saya suka desainnya tuh memang dari SMP sebenarnya, SMP dari desain itu. Dan untuk desain sendiri biasanya saya suka lihat desain-desain fotografi waktu itu, karena kan biasanya kalau fotografi itu kan dia lebih bagaimana cara mengatur kontras warnanya biar lebih bagus seperti itu. Nah dari situ tuh saya sudah mulai belajar desain. Saya biasanya ngambil foto ataupun semacamnya itu, kemudian saya edit warnanya biar lebih bagus gitu. Tapi memang kalau pure basic, saya bukan basicnya desain gitu. Oke, untuk selanjutnya nih Kak, kan kalau dalam mendesain nih ada sering kita temui masalah-masalah, dan masalah apa sih Kak yang sering banget Kakak temui waktu mendesain? Terus gimana sih Kakak cara Kakak mengatasi masalah itu? Kalau masalah di desain tuh sebenarnya banyak sih masalah yang biasanya kita hadapi pada saat mendesain. Yang pertama itu pasti antara nggak di pace atau bahan yang kita buat untuk desain. Nah, kalau di pace itu biasanya dari laptop ataupun dari HP yang kita gunakan untuk membuat desain. Biasanya kan aplikasi yang sekarang ini kan memang lebih berat ya gitu untuk mengelolanya. Nah, biasanya di situ kalau dari segi device. Kalau dari segi bahan, sebenarnya bahan itu juga berpengaruh dalam kita mau lakukan desain gitu. Kita kekurangan bahan, kita nggak bisa ngebuat desain. Itu juga bisa berpengaruh. Sama biasanya kalau masalah yang sering terjadi itu apa ya? Pemilihan warna juga itu sebenarnya bisa jadi masalah pada saat kita membuat sebuah desain, karena ketika kita memasukkan nih warna yang A tapi tidak cocok, nah kita harus cari warna yang lain yang cocok sama desain kita, seperti itu. Kalau untuk mengatasi nih, contoh cara Kakak mengatasi untuk pemilihan warnanya tuh gimana tuh Kak? Kalau warna itu biasanya ini sih, saya lihat apa yang ada di sekitar saya. Semisal desain yang saya buat nih berhubungan tentang
alam. Nah, otomatis saya harus cari warna yang berhubungan dengan warna alam. Misal kayak hijau. Nah, hijau itu kan pasti banyak tuh kode warnanya. Ada yang hijau tua, hijau muda, dan semacamnya seperti itu. Sama warna biru, biru tua, biru muda. Nah, itu harus kita cari. Menurut kita warna apa sih yang cocok, yang sesuai untuk desain kita. Sama ini juga saya sering menggunakan website untuk apa ya, palet warna. Cuma saya lupa apa nama websitenya itu. Saya sering menggunakan itu untuk pemilihan warna yang tepat dalam desain yang saya buat. Oke, selanjutnya nih Kak, setelah kan seandainya nih desainer grafis membuat desainnya, pasti kan kita bakal nge-up atau menanyakan pendapat orang nih tentang desain kita. Gimana nih cara Kakak nanggapin untuk tanggapan orang yang mungkin kurang bagus atau tanggapannya intinya kurang enak lah tentang desain Kakak? Gimana cara Kakak nanggapinnya? Ya, sebenarnya ketika kita udah ngelempar karya atau desain ke publik itu kita harus udah siap dikritik sebenarnya. Jadi apapun tanggapannya kita harus terima tanggapan tersebut. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kalau dari saya sendiri, ketika saya udah lempar karya itu ke publik, misalnya karya itu yang kita buat itu dipuji sama orang. Oke, itu kita jadikan motivasi kita untuk bisa lebih berkembang dan lebih baik. Kalau karya itu dikritik, kita jadikan bahan evaluasi apa yang kurang dari karya desain yang sudah kita buat, apa yang harus kita perbaiki dalam desain kita tersebut. Sehingga untuk ke depan-depannya, untuk membuat desain itu kita bisa lebih baik lagi gitu. Jadi harus diterima dan dijadikan evaluasi kayak gitu ya? Iya, karena itu yang tadi yang saya bilang, ketika kita udah nge-publish sebuah desain kita, otomatis ya kita harus emang udah siap untuk dikritik gitu, untuk dicaci maki juga gitu. Oke, selanjutnya nih Kak, hal menyenangkan apa sih yang bisa bikin Kakak bertahan dan suka sampai sekarang nih sama dunia perdesainan? Kalau suka dan bertahan sebenarnya karena itu dari hobi, karena saya suka hobi fotografi, sinematografi sampai videografi, jadi saya tertarik juga dengan dunia desain. Karena kan seperti yang saya sebutkan tadi kan itu berkaitan sekali dengan desain itu. Dan juga saya senang kalau kayak ada orang buat desain itu bagus gitu. Saya senang lihat itu. Dan itu juga menjadikan motivasi buat saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya gitu. Oke, selanjutnya nih Kak, apa sih Kak keuntungan keuntungan dari desain grafis itu sendiri? Keuntungan dari menjadi desain grafis ya, Iya. maksudnya. Keuntungannya mungkin yang pertama, kita sudah punya basic ataupun skill tentang desain gitu. Dan yang kedua, untuk masuk dalam dunia kerja itu juga lebih mudah kita. Semisal kita masuk dalam bidang multimedianya, itu kita mudah sekali untuk masuk di sana karena kita sudah ada basic dan skill dalam desain grafis seperti itu. Karena apalagi sekarang pekerjaan itu kan desain grafis itu paling banyak lah dicari untuk saat ini gitu. Oke Kak, terus nih ada lagi pertanyaan yang kayak seandainya nih gimana caranya ngatasin kalau seandainya dalam suatu kegiatan nih tiba-tiba secara mendadak Kakak disuruh buat suatu desain, itu gimana cara ngatasinnya? Ya, itu sebenarnya kayaknya pengalaman tiap orang sih, pasti pernah mengalami seperti itu ya. Diminta buatkan desain terus hamin jam, hamin berapa menit. Nah, itu memang sering terjadi. Kalau dari saya sih biasanya ada dua cara. Yang pertama kita terima, yang kedua kita tolak desain itu. Yang pertama kita lihat dulu nih deadline-nya. Bisa nggak kita ngerjakan secara cepat gitu. Misalnya deadline-nya hamin 4 jam, 5 jam, 6 jam. Kita lihat dulu nih, dia minta desain apa. Kalau menurut kita desainnya masih bisa kita buat dalam rentang waktu seperti itu, oke, kita terima. Tapi kalau dia minta buatkan desain hamin jam, hamin 3 jam, terus dia minta yang ibaratnya ribet banget, ya udah tolak aja, nggak apa-apa. Karena ini juga sih sesuai sama kemampuan kita. Kita kan manusia juga nggak bisa dipaksa secara terus-menerus gitu, karena kita juga bukan robot. Nah, biasanya gitu saya. Pasti antara saya terima atau nggak saya tolak gitu. Jadi tergantung sama hamin berapa
kegiatan itu minta kakak buat desain? Iya, tapi kan sebenarnya biasanya untuk desain itu kan bisalah diminta dari jauh-jauh hari Iya. gitu. Agar si kita nih yang orang yang ngedesain itu bisa lebih enak gitu untuk mikirin bagaimana desainnya seperti apa, warnanya seperti apa gitu. Tuh ya saling saling pengertian lah gitu. Kalau dari kakak sendiri nih, aplikasi desain yang contoh nih, misalnya Photoshop atau Corel Draw ya, apakah harus pakai aplikasi yang kayak gitu buat bikin desain kita maksimal atau sempurna, atau ada aplikasi lain yang bisa mungkin digunakan kayak Canva tapi yang bisa bikin desain itu kayak kelihatan bagus gitu loh Kak? Kalau aplikasi yang bagus untuk desain itu sebenarnya semua aplikasi itu bagus sih, tinggal bagaimana kita bisa mengolah aplikasi itu dengan baik gitu. Kadang ada yang orang pintar di Photoshop terus, tapi dia kurang kurang pintar lah main di Corel Draw. Ada juga yang dia pintarnya main di Canva, pas dia masuk ke Photoshop dia kurang pintar gitu. Nah, tergantung dari kitanya sendiri gitu. Dan apakah kita bisa mendesain dua aplikasi yang berbeda? Bisa aja gitu. Tergantung dari kitanya sendiri, kebutuhan desain kita. Misal kalau kayak saya kan, saya orang Adobe gitu. Saya Photoshop, Premiere, Illustrator yang saya pakai. Nah, biasanya memang saling berkesinambungan. Misalnya saya ngedit video, saya mau buat covernya, otomatis saya pakai Photoshop. Terus kalau saya mau buat ilustrasi, nah otomatis saya pakai Illustrator gitu. Sesuai dengan kebutuhan saja sih kalau aplikasi itu. Gitu. Oh, jadi tergantung orangnya masing-masing ya? Iya, tergantung orangnya masing-masing. Oke, ada lagi nih Kak, satu pertanyaan yang kalau seandainya dari kakak pernah sebagai kadep Medipo Himapkom ya. Jika misalkan ada yang minta revisi desain di luar kesalahan pendesain itu dibatasi atau tidak? Jika dibatasi biasanya berapa kali revisi? Revisi. Kalau dari pengalaman sih revisi nggak ada saya batasi sih, cuma biasanya ini kalau paling banyak palingan 3 kali aja revisi itu. Biasanya kalau udah 3 kali udah selesai, nggak ada revisian lagi itu. Karena memang pasti akan saya tanyakan ke orang yang minta desain itu. Menurut dia ini apakah ada yang kurang atau apakah ada yang ditambah. Kalau ada saya tambahkan, kalau ada yang kurang maka saya tambahkan juga gitu, sampai orang yang minta ini benar-benar puas sama desain yang kita buat gitu. Terus Kak, biasanya nih kakak bikin desain apa aja sih? Kayak yang pernah kakak buat gitu, desainnya apa aja, kayak misalnya poster mungkin atau? Kalau desain selama saya jadi kepala departemen Medipo kemarin, memang saya lebih fokus desain feed IG, desain poster, terus desain pamflet juga ada, desain logo, desain maskot. Pernah saya di Tenggarong waktu itu ada salah satu instansi pemerintah minta saya buatkan desain. Ya, itu aja sih. Kalau dulu mungkin lebih desain poster film, karena dulu kan saya pernah ikut ekskul sinematografi waktu SMK itu. Jadi di situ juga saya belajar bagaimana cara kita membuat sebuah film, membuat sebuah poster juga untuk cover film tersebut gitu. Jadi bisa dibilang kalau dulu tuh memang saya sering sekali buat poster untuk film gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak. Apa nih pesan-pesan kakak atau saran kakak untuk mereka orang-orang yang baru masuk ke dunia perdesainan, kayak baru terjun, baru mau mulai nih buat belajar desain? Apa pesan kakak dan tips and trick dari kakak buat mereka? Kalau pesan dari saya sih pede aja gitu, pede aja dengan karya yang kalian buat gitu. Jangan takut dan jangan merasa kalau desain yang kalian buat itu jelek, karena nggak ada desain yang sempurna gitu. Setiap desain yang kita buat itu pasti ada minusnya gitu. Tapi dari situ kita bisa belajar bagaimana cara kita bisa lebih berkembang dan lebih membuat
desain yang baik untuk kedepannya seperti itu. Dan apa ya? Dan jangan pernah takut untuk berkembang aja sih. Karena biasanya orang-orang yang ngedesain itu mereka takut dikritik desainnya. Karena desainnya jelek lah, desainnya apa nih berantakan nih, jelek. Untuk apa dipublish gitu. Nah, biasanya mereka takut karena itu. Sebenarnya dari hal itu juga malah bisa membuat kita ini sih lebih berkembang lagi gitu. Seperti itu sih. Oke, makasih banyak ya Kak untuk jawabannya, dan nggak terasa ternyata waktu udah berlalu begitu cepat. Kita sudah sampai di penghujung podcast. Sebelumnya saya ucapkan makasih banyak untuk Kak Rojian Ariza yang sudah menyempatkan hadir dan datang jauh-jauh ke sini untuk podcast, dan saya mengucapkan makasih sekali lagi. Jangan bosan ya Kak untuk datang kalau kami ngundang Kakak lagi. Iya, aman. Nah, begitulah suka duka dalam dunia perdesainan yang tentu saja dalam bidang apapun pasti akan kita temui. Namun dengan kesabaran dan rasa cinta kita pada bidang yang kita tekuni, pasti semua dapat kita lalui dengan baik. Saya sebagai host menyadari jika tidak ada yang sempurna di dunia ini, dan saya ucapkan mohon maaf jika mungkin dalam podcast ini saya ada salah kata atau mungkin ucapan yang kurang berkenan. Dan saya ucapkan juga terima kasih untuk yang sudah mau mendengarkan obrolan kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.